Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sekarayu dalam liputan Seman Sabo TV. Saya sedang berada di SMA Negeri 1 Bojong, Selasa 10 Oktober 2023. Saat ini SMA Negeri 1 Bojong sedang mengadakan kegiatan P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk semester 1 ini, kelas 10 mendapatkan tema kearifan lokal untuk memproduksi jamu. Tentunya membuat kita penasaran jamu apa saja yang mereka produksi, bagaimana rasanya dan bagaimana mereka membuatnya. Langsung saja kita lihat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah inisiatif yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari para pelajar. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya semata-mata sebagai teori, tetapi juga sebagai panduan moral yang harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan keputusan setiap individu. P5 berfokus pada penguatan karakter siswa, seperti semangat gotong royong, toleransi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Tema P5 yang diterapkan SMA Negeri 1 Bojong pada semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 adalah kearifan lokal untuk kelas 10. Pada tema tersebut, para peserta didik diberikan tugas membuat jamu. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kelas 10-7. Bisa dilihat di belakang saya, teman-teman kita sedang sibuk membuat jamu. Saya juga sedang bersama Nikita Kinanti Aprilia. Baik Nikita, jamu apa nih yang diproduksi oleh kelompok Nikita? Jadi kelompok saya membuat jamu kunyit asam. Bisa dilihat teman-teman, jamu kunyit asam ini sudah dikemas secara baik dan semenarik mungkin. Rasa dari kunyit asam ini bagaimana? Rasanya didominasi oleh rasa kunyit dan sedikit asam manis. Baik, untuk proses membuat jamu kunyit asam ini bagaimana ya? Yang pertama itu kita kupas kunyit, lalu bersihkan hingga bersih. Lalu didihkan air dan masukkan semua bahan, aduk hingga semua bahan tercampur. Setelah bahan tercampur itu bisa disajikan. Baik, nah ketika membuat jamu kunyit asam ini, kendala apa yang didapatkan oleh kelompok Nikita? Jadi kelompok saya kesulitan dalam mencari komposisi yang pas agar mendapatkan rasa yang seimbang, tidak terlalu asam atau manis. Baik, begitu pemirsa seputar informasi tentang jamu kunyit asam yang diproduksi oleh kelompok Nikita. Terima kasih Nikita. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kelas 10-3 bersama Sakia. Baik Sakia, kelompok Sakia memproduksi jamu apa nih? Kelompok saya sendiri memproduksi jamu pahitan. Menurut Sakia sendiri, rasa dari jamu pahitan ini bagaimana? Menurut saya rasa dari jamu pahitan itu sangat pahit, tapi kelompok kami memiliki solusi untuk mengatasi rasa pahit tersebut. Baik, di balik jamu pahitan ini yang memiliki rasa sangat pahit, tentunya ada khasiatnya. Khasiat dari jamu pahitan ini apa? Khasiat dari jamu pahitan yaitu mengatasi kolesterol, mencegah penyakit diabetes, dan mengatasi perut kembung atau sebah. Baik, proses dari pembuatan jamu pahitan ini bagaimana? Proses dari pembuatan jamu pahitan tersebut diawali dengan merebus air. Kemudian setelah air mendidih, kita memasukkan brotowali, temulawak, kunyit yang sudah dikeprek, kita masukkan ke dalam air tersebut dan kita masak hingga mendidih. Kemudian kita masukkan daun sirih dan masukkan sedikit garam sebagai opsional, masukkan asam jawa, dan kita masukkan sedikit gula jawa. Baik, sedikit rumit untuk pembuatan jamu pahitan, tapi tentunya setara dengan khasiat yang diberikan. Untuk kendala kelompok Sakia sendiri, kendala apa nih yang dihadapi ketika membuat jamu pahitan? Kendala dari kelompok saya sendiri yaitu ada di bahan-bahan yang sulit untuk mencarinya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, kelompok Zakia melakukan apa nih?
Kelompok saya sendiri membagi tugas. Setiap anggota kelompok mendapatkan bagiannya masing-masing. Tetapi untuk Brotowali kita semua anggota kelompok bekerja sama untuk mencari Brotowali tersebut, dan siapa yang cepat dia mendapat Brotowali tersebut, maka Brotowali tersebut yang akan dipakai pada praktek hari ini. Baik, begitu penjelasan tentang jamu pahitan dari Zakia. Terima kasih Zakia. Saat ini saya sedang bersama. Lucy Afkia dari kelas 10-6. Baik Lucy, kelompok Lucy membuat jamu apa nih? Nah, kali ini kelompok saya membuat jamu wedang uwuh. Saya lihat-lihat wedang uwuh ini memiliki warna yang menarik ya, merah. Nah, kira-kira apa yang membuat wedang uwuh ini memiliki warna yang menarik? Jadi, warna merah dari wedang uwuh ini berasal dari rebusan kayu secang. Jadi, ketika kayu secang ini direbus menghasilkan warna merah? Iya, betul sekali. Baik, untuk prosesnya sendiri wedang uwuh ini bagaimana? Untuk bahan-bahannya, kita itu menyiapkan ada cengkeh, jahe, kemudian sereh, kapulaga, kayu manis, gula batu. Udah. Baik, untuk cara membuatnya? Cara membuatnya, setelah bahan-bahan tadi sudah disiapkan, kita itu menyiapkan air dulu. Kemudian setelah air mendidih, kita masukkan bahan-bahan. Tuh. Baik, cukup mudah untuk membuat wedang uwuh ini. Untuk rasanya sendiri bagaimana menurut Lucy? Rasa dari wedang uwuh ini dominan pedas dan manis, tapi lebih dominan pedas dari jahe sih. Baik, untuk khasiatnya sendiri bagaimana? Untuk khasiatnya ini dapat menurunkan kolesterol, juga mengobati rasa mual, meningkatkan imunitas tubuh. Baik, terima kasih Lucy. Saat ini saya sedang bersama Yaser Fatahil Mamit dari kelas 10-8. Baik Yaser, untuk kegiatan P5 ini Yaser membuat jamu apa? Untuk pada kegiatan P5 ini kami membuat jamu temulawak. Baik, untuk rasanya sendiri menurut Yaser bagaimana? Untuk jamu temulawak ini memiliki rasa agak pahit sama asam. Untuk khasiatnya sendiri bisa dijelaskan? Untuk khasiatnya dapat mengobati gatal-gatal dan menambah nafsu makan. Baik, untuk bahan-bahannya apa saja yang perlu disiapkan sebelum membuat jamu temulawak? Jadi yang pertama ada temulawak, jahe, terus kunyit, sama gula. Baik pemirsa, begitu penjelasan dari Yaser, kelas 10-8. Baik, terima kasih Yaser. Sama-sama. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Yani Wibowo selaku koordinator kegiatan P5 untuk kelas 10 di semester 1 ini. Nah, Bapak, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan perihal kegiatan P5 ini. Untuk Bapak sendiri, kenapa memilih tema kearifan lokal untuk kelas 10 di semester 1 ini? Baik, untuk yang pertama tentang kearifan lokal, bahwa kita mengambil tema kearifan lokal diharapkan siswa dapat lebih mengenal budaya-budaya kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Terutama yang kami ambil adalah tentang jamu, di mana anak diharapkan bisa mengenal jamu yang notabene adalah bagian dari melestarikan budaya leluhur kita, terutama jamu melestarikan jamu leluhur Nusantara ya. Jadi diharapkan siswa juga dapat selain dapat belajar, siswa juga dapat merangkai atau meracik jamu biar badan itu terutama tidak hanya obat-obatan yang dari apotek saja, tapi bisa merangkai obat-obatan yang dari racikan leluhur, terutama tanaman-tanaman obatan keluarga atau toga ya, yang dikenal dari leluhur sudah banyak dijumpai, bagaimana cara menanamnya dan yang lain-lain. Itu saja. Baik, untuk Bapak sendiri seberapa yakin Bapak dengan keberhasilan tema kearifan lokal untuk kelas 10 ini? Saya sangat yakin, terutama di tema kearifan lokal, apalagi kita mengambil melestarikan jamu racikan leluhur, di mana tanaman toga itu mudah didapat. Artinya seluruh, apalagi di daerah wilayah Bojong, Bumi Jawa,
dan sekitarnya itu sudah mengenal sekali bagaimana mendapatkan tanaman obat untuk keluarga. Jadi sangat mudah untuk mencari dan membuat, apalagi orang tua kita sudah mempelajari tentang tanaman-tanaman obat keluarga itu. Dan saya yakin dari uji coba pertama dan uji coba 2 sudah sangat berhasil. Siswa itu meracik jamu yang notabene kami memilih 6 jamu tradisional. Itu saja. Baik, jamu apa saja yang dipilih untuk kegiatan P5 ini? Yang pertama itu adalah jamu beras kencur, kemudian jamu pahitan, kemudian wedang uwuh ya. Wedang uwuh juga termasuk salah satu jamu tradisional, kemudian jamu kunyit asam, kemudian jamu galian singset. Baik, begitu pemirsa seputar informasi tentang kegiatan P5 untuk kelas 10 di semester 1 ini. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, begitu seputar kegiatan P5 kelas 10 dengan tema kearifan lokal memproduksi jamu tradisional. Bisa dilihat antusiasme dari para peserta didik dalam menjalani kegiatan P5 di SMA Negeri 1 Bojong. Mungkin itu saja informasi yang saya bisa berikan. Saya Sekarayu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.